Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Bagi kalian yang saat ini sedang mahasiswa baru dan sedang fokus nih, gimana nih kalau di kampus nanti kayak gimana? Mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman baru, kemudian lingkungan baru, aktivitas baru, dan mungkin cara mengajar atau proses pembelajaran baru. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan selain belajar pada saat kuliah S2 maupun S3. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Simak videonya baik-baik ya. Teman-teman semua, selain belajar di kelas, ada banyak sih sebenarnya kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa S2 yang dengan gelar master ataupun S3 doktor untuk mengoptimalkan pengalaman kuliah dan pengembangan diri kita sendiri. Nah, beberapa kegiatan yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ketika nanti berada di kampus. Yang pertama adalah penelitian dan kegiatan laboratorium. Nah, jika teman-teman semua sedang menempuh program S2 ataupun S3 dengan fokus penelitian, bisa meluangkan waktu untuk terlibat aktif dalam penelitian atau kegiatan laboratorium. Nah, ini tentunya akan membantu teman-teman semua memperdalam pemahaman tentang bidang studi teman-teman dan memberikan kontribusi pada pengetahuan di bidang tersebut. Nah, kegiatan laboratorium atau penelitian ini sangat menyenangkan ya. Jika kalian mungkin berasal dari mahasiswa pendidikan IPA ataupun mahasiswa fisika, biologi, IT, atau mahasiswa yang ada hubungannya dengan laboratorium. Tentunya ini kegiatan yang sangat menyenangkan. Yang kedua adalah magang dan kolaborasi penelitian. Teman-teman semua bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan magang di industri atau lembaga penelitian. Nah, magang ini dapat memberikan pengalaman yang praktis dan berharga untuk memperluas jaringan profesional kita, teman-teman. Selain itu, bisa juga mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mahasiswa atau peneliti lain untuk kolaborasi penelitian yang dapat memperkaya wawasan dan pendekatan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah menjadi asisten pengajar. Nah, teman-teman semua, jika misalnya kalian mendapatkan kesempatan menjadi seorang asisten pengajar atau dosen tamu, tentunya itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang bermanfaat. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk mengasah keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, serta memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan yang teman-teman punya ke teman mahasiswa lain. Yang keempat adalah mengikuti konferensi ataupun seminar. Teman-teman semua dengan aktif menghadiri konferensi atau seminar di bidang studi kita tentunya, ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar dari peneliti atau praktisi terkemuka, tetapi juga untuk berbagi pengetahuan dan jaringan dengan profesional lain di bidang yang sama. Nah, konferensi ini bisa konferensi nasional ataupun konferensi internasional. Nah, di sini juga banyak banget ya di kampus-kampus tuh biasanya mengadakan seminar, baik itu seminar internasional maupun seminar nasional. Teman-teman bisa mengikuti seminar tersebut jika ada waktu luang. Yang kelima adalah menulis artikel atau buku. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba untuk menulis artikel ilmiah atau buku yang relevan dengan bidang studi teman-teman semua. Nah, di sini kita dapat meningkatkan publikasi ilmiah sehingga kredibilitas akademik teman-teman itu dapat meningkat dan tentunya membantu kita membangun reputasi di bidang yang sedang kita geluti atau yang sedang kita minati. Yang keenam adalah mengikuti kegiatan sosial ataupun yang ada di kampus. Selain kegiatan akademik, biasanya kita bisa mengambil bagian dalam kegiatan sosial atau organisasi kampus. Nah, di sini kita bisa bergabung dalam kelompok diskusi, klub olahraga, atau organisasi mahasiswa yang sesuai dengan minat teman-teman semua. Ini akan membantu
menciptakan ikatan sosial, kemudian juga bisa memperluas jaringan dan mengurangi stres akademik karena kita bisa bertemu dengan teman-teman baru yang nantinya bisa berbagi pengalaman ataupun pengetahuan baru kepada teman-teman. Yang ketujuh adalah mengikuti kursus dan pelatihan tambahan. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengikuti kursus bahasa asing misalnya di luar kurikulum sekolah. Biasanya tuh ada kursus bahasa asing, keterampilan komputer, atau pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan yang teman-teman miliki. Yang kedelapan adalah kegiatan kepemimpinan dan pengabdian masyarakat. Jika teman-teman memiliki kesempatan, kita bisa mengambil bagian dalam kegiatan kepemimpinan di kampus atau program pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan ini sebenarnya dapat membantu kita mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemudian etika kerja, dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya yang kesembilan adalah berpartisipasi dalam workshop ataupun pelatihan. Nah, teman-teman semua bisa mengikuti workshop atau pelatihan yang relevan dengan minat atau keahlian dari teman-teman. Nah, pelatihan tambahan dan keterampilan tertentu seperti analisis data, manajemen proyek, atau keterampilan komunikasi dapat meningkatkan nilai tambah di dunia akademik ataupun profesional. Yang ke-10 adalah menjadi anggota organisasi profesional. Teman-teman semua bisa bergabung dengan organisasi profesional atau asosiasi yang terkait dengan bidang studi kita. Nah, keanggotaan dalam organisasi semacam ini dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional dan mengikuti berbagai kegiatan dengan acara yang relevan. Nah, contohnya misalnya teman-teman bergabung di komunitas jurnal, ataupun teman-teman bisa bergabung di komunitas-komunitas yang dapat membantu teman-teman dalam mendapatkan ilmu lain selain teman-teman bisa dapatkan di kampus. Yang selanjutnya adalah menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah. Jika teman-teman semua sebagai seorang dosen tentunya menulis atau publikasi ilmiah ini merupakan kegiatan yang biasa teman-teman lakukan. Tetapi jika teman-teman itu berprofesi sebagai lain selain dosen, maka cobalah untuk menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya di jurnal ilmiah yang terakreditasi. Nah, nggak usah muluk-muluk, teman-teman bisa mempublikasikannya di jurnal Indonesia atau nasional. Publikasi ilmiah ini akan meningkatkan kredibilitas akademik kita sebagai mahasiswa dan membantu membangun reputasi sebagai peneliti yang berkontribusi dalam bidang studi yang sedang kita geluti. Nah, teman-teman semua, selanjutnya adalah berpartisipasi dalam proyek kolaboratif. Nah, jika misalnya teman-teman punya kesempatan, bergabunglah dalam proyek kolaboratif dengan rekan mahasiswa atau peneliti lainnya, sehingga nantinya bisa berkolaborasi. Dengan adanya kolaborasi ini, kita dapat memperkaya wawasan dan pendekatan dalam penelitian atau proyek tertentu. Nah, itu dia tadi kegiatan-kegiatan, sebenarnya banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan selagi kita menjadi mahasiswa pasca sarjana S2 ataupun S3. Nah, teman-teman semua ingat bahwa penting untuk mencari keseimbangan antara akademik dan kegiatan lainnya yang di luar akademik. Tetapkan prioritas dan kelola waktu kita dengan baik agar dapat mengoptimalkan pengalaman kuliah dan pengembangan diri selama studi S2 maupun S3. Terutama teman-teman yang saat ini mungkin sedang menerima beasiswa, biasanya kan nggak bisa kerja tuh karena tugas belajar. Nah, di situ kita bisa mengambil kegiatan-kegiatan lain yang bisa bermanfaat dan juga bisa menambah kredibilitas kita, bisa menambah kompetensi yang kita miliki, sehingga nantinya setelah kita selesai kuliah, kita kembali ke tempat asal kita, maka kita bisa berbagi dengan teman-teman di sekitar kita.
Nah, itu dia tadi video saya. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.